Halo, salam sehat buat semuanya. Kembali lagi di channel Bung Harpa dan ini video gue yang kedua dalam kurun mungkin less than 12 hours ya. Karena memang tadinya video berikutnya gue akan bahas rencananya hasil Europa League dan juga Conference League semifinal ya. Setelah tadi gue bikin dari hasil semifinal Liga Champions, tapi ya tadi hari Kamis ya jam 8 sampai jam 10 gue main badminton. Begitu pulang gue baca ada berita yang ya cukup menarik lah. Jurgen Klopp ini perpanjang kontrak di Anfield sampai 2026. Kenapa menarik? Karena di video gue terakhir pun gue bahas banyak mengangkat soal Liverpool yang on the way quadruple. Jadi masih ada kaitannya dengan Liverpool ya, pelatih Liverpool ya Jurgen Klopp. Nah, sejatinya memang Klopp kontraknya habis 2024. Ini yang gue baca dari berbagai sumber media di luar negeri, khususnya di Inggris. Kemudian ditawari kontrak sampai 2026 dan juga termasuk dua asistennya ya, dua asistennya yang juga selalu menemani dia dalam beberapa musim terakhir ya, Pep Lijnders dan juga Pete Crouch. Ini juga sama sampai 2026 dan sebelum gue baca artikelnya, sebenarnya gue sudah bisa menebak atau sudah bisa membayangkan Klopp tidak sulit untuk mengambil keputusan ini. Karena pertama, ya lu bisa lihat sendiri bagaimana dia membangun Liverpool sejak mendarat di Anfield tahun 2015 ya. Jadi setahun sebelum setahun sebelum Pep. Nah, kemudian dia bangun dan kita lihat berkembang setiap tahun dan so far dia sudah memberikan berapa gelar? 1, 2, 3, 4, 5 Premier League, kemudian Champions League, Piala Liga baru tahun ini, kemudian Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub. Jadi ya let's say kita bisa bilang hampir FA Cup yang belum ya. Nah, FA Cup nih nanti tanggal berapa nih mereka main ya? Lawan Chelsea. Mereka akan main final FA Cup itu tanggal 14 ya, 14 Mei ya. Jadi kurang lebih 2 mingguan lebih dari sekarang. Jadi kalau dia dapat maka lengkap, tapi tanpa itu pun sudah luar biasa pengabdian dan juga kontribusi Klopp. Nih, gue suka siwer sama Pep ya. Pep Guardiola, Jurgen Klopp itu Pep Klopp hampir sama. Nah, yang paling fenomenal tentunya adalah bagaimana Klopp bisa mengakhiri puasa gelar Liga Primer tahun 2020 ya. Ya, 2020. Sebenarnya mereka bisa sangat mungkin ya juara tahun 2019, cuman memang City waktu itu luar biasa kejar-kejaran. Gue lupa kalau nggak salah 10 pertandingan tuh mereka sama-sama menang, tapi memang saat itu City unggul 1 poin. Sebenarnya agak mirip sama tahun ini. Tapi setahun kemudian mereka akhirnya juara dan akhirnya 30 tahun puasa gelar sirna sudah ya. Nah, gue mau bahas terkait dengan perpanjangan kontrak Klopp ini ditaruh di perspektif tertentu. Artinya gini, tadi gue udah bahas soal kontribusi di Liverpool ya. Udah gue rasa kita nggak perlu terlalu bahas jauh lah bagaimana dia bisa membangun tim ini dengan sangat baik, memunculkan para pemain muda asli binaan Liverpool dari Melwood, kemudian juga melakukan transfer yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat transfernya sebenarnya kalau gue bisa bilang nggak terlalu yang wah-wah banget ya. Nggak kayak PSG beli pemain bintang 180 juta pound, 220 juta atau berapa. Seingat gue nggak ada yang di atas 100 juta. Alisson Becker itu sekitar 70 juta kalau nggak salah. Van Dijk juga kalau nggak salah segitu. Yang pasti di bawah Maguire ya. Kemudian juga Salah tuh bahkan murah kalau nggak salah 30 juta apa dibeli dari Roma. Dan lihat sekarang bagaimana valuasinya. Kemudian Sadio Mane juga, bahkan Luis Diaz juga nggak terlalu mahal dibeli. Tapi kita lihat pembeliannya hampir nggak ada yang gagal lah menurut gue ya. Terus kemudian bagaimana dia membeli pemain yang murah meriah, yang dikembangkan jadi pemain bagus seperti Ibo Konate misalnya. Banyaklah pemain-pemain itu tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan unit di Liverpool ya.
Kemudian juga apa lagi yang kehebatan dia ya? Em, eh, Banyak lah, lengkap lah dia sebagai manajer ya. Tadi dari segi prestasi, dari segi transfer juga semuanya tuh brilian ya. Em, Kalau dia nanti benar-benar sampai 2026, maka kalau memang tidak ada aral melintang, maka di tahun tersebut dia akan menjadi manajer terlama ketiga di era Premier League. Bahkan dia akan menjadi manajer terlama setelah selesainya era Wenger dan Ferguson. Eh, Sangat luar biasa di era sekarang. Sekarang saja nih, saat ini berbicara berarti tahun 2022, dia berarti sudah 7 tahun di apa namanya, di Liverpool ya. Jadi ini manajer terlama juga sebenarnya setelah era Ferguson dan Wenger. Ya kan, nah, nanti kalau dia sampai 2026 ya semakin panjang rekornya. Tapi kita nggak tahu ini Pep juga harus kita tunggu sampai kapan. Karena Pep setahun lebih lebih belakangan ya gabung ke City. Artinya ini sesuatu yang langka di era modern seperti ini, ada manajer yang bisa bertahan saat ini sudah 7 tahun ya, plus mungkin bisa 8, 9, 10, 11 tahun di satu klub yang sama. Ini sangat luar biasa. Ini menunjukkan persis seperti pernyataannya dia di konferensi pers. Ini ya, gue bacain pernyataan dia ini. Kata-katanya ini. There are so many words I could use to describe how I'm feeling about this news. Ada begitu banyak kata-kata yang saya bisa gambarkan bagaimana perasaan saya tentang berita ini. Ya, ini kata-katanya semua intinya bagus-bagus lah. Delighted, happy lah, gembira. Humble, sangat ya humble ya, humble tuh low profile lah itu ya, sangat apa namanya, acceptable atau apa ya, ya pokoknya humble lah ya. Kemudian blessed, terberkati. Kemudian privilege, ini apa namanya, satu kemewahan. Kemudian juga excited, jadi happy juga sama lah. Intinya kata-kata ini menggambarkan bagaimana dia gembira dengan berita ini, perpanjangan kontrak. Nah, seperti yang gue sampaikan tadi, dari segi berbagai aspek dia sudah membangun Liverpool jadi salah satu kekuatan yang luar biasa. Dan mungkin kalau gue sedikit taruh perspektif di pesaing, maka ini akan menjadi berita buruk, kabar buruk bagi hegemoni MU yang sedang coba mereka kembalikan ya dengan datangnya Erik ten Hag. Tentu gue bukan meramal, tapi rasa-rasanya dengan bersemayamnya Klopp di Liverpool sampai 2026, dan gue asumsikan Pep di City juga let's say 2 tahun lagi paling sedikit, maka rasa-rasanya sangat sulit ya untuk menembus 2 barikade kekuatan sepak bola di Liga Inggris ini untuk bisa menjadi juara Liga Primer bagi MU ya. Sebenarnya ada sedikit blessing dengan terpuruknya Chelsea dengan kasus Roman Abramovich, karena kalau ada Chelsea maka barikadenya ada 3 yang harus dilewati ya. Walaupun gue fans Arsenal, gue tidak melihat Arsenal menjadi salah satu barikade yang sulit untuk dilewati MU. Bukan berarti mudah, tapi paling tidak bisa lah. Cuman kalau untuk melewati Chelsea, apalagi City dan Liverpool dalam 2-3 tahun ke depan, rasa-rasanya sangat sulit bagi MU. Jadi ini sekali lagi kalau gue taruh perspektif dari pesaingnya, apalagi kita bicara Spurs, ini another level lagi lah, lebih di bawah. Nah, kemudian yang kedua, oke. Tadi gue udah taruh ke perspektif pesaing. Gue taruh ke perspektif after Klopp. Dalam sejarah di dunia, seorang pemimpin, seorang leader, kalau terlalu memimpin berlebihan, terlalu panjang periodenya, terlalu lama dia ada di singgasana, memang bagus. Dia bisa mengerti, paham jerawan yang dipimpin. Dia paham, intinya dia mengerti peta lah, zona nyaman. Tapi selalu orang lupa bagaimana transisinya, bagaimana kehidupan setelah si pemimpin ini, dalam hal ini Klopp. Ya, dia udah membangun, kemudian bagaimana untuk transisi transisi power ya, dari era lama ke era baru. Ini yang selalu orang lupa. Mengapa kalau kita bicara dalam budaya politik, kenapa jabatan pemimpin itu dibatasin? Sebenarnya tujuannya untuk itu, supaya tidak berada di zona nyaman dan supaya terjadi update
ya, update sudut pandang, update ilmu pengetahuan, taktik dalam hal ini sepak bola dan sebagainya, banyak lah aspeknya. Sekarang it's okay, tapi ingat, Klopp atau siapapun pelatih, pemimpin lama-lama makin tua. Lama-lama makin secara natural, cara dia berpikir, cara dia menerima itu semakin lambat. Sementara perubahan terus berlari seperti mengejar bayangan. Jadi itu mengapa sebenarnya ada let's say usia yang ideal untuk seorang pemimpin, apakah itu pelatih atau apapun, untuk bisa memimpin dengan baik. Karena tetap secara natural pasti akan ada kemunduran secara fisik maupun juga secara pemikiran. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Lihat MU begitu luar biasa di bawah Ferguson selama mungkin 2 dekade lebih ya, mungkin 3 dekade bahkan dari 86 kalau nggak salah ya. Ferguson 80-an akhir kalau nggak salah sampai 2013 luar biasa. Gua nggak tahu mungkin berapa belas trofi Liga Inggris, Liga Champions 2 dan berbagai trofi lainnya. Mereka hegemoni, menghancurkan, mengalahkan, mengubur nama besar dari Liverpool, tapi mereka lupa untuk melakukan transisi. Nah, transisinya ini tidak mulus, sehingga kita lihat berkali-kali mereka mencari pelatih dari berbagai macam dengan berbagai latar belakang, tapi tetap gagal ya. Nah, ini yang menjadi PR menurut gue yang harus dipikirkan oleh Liverpool, belajar dari studi kasusnya MU. Jadi sekarang mereka sedang menikmati era kejayaan di bawah Klopp sangat luar biasa. Tapi jangan lupa, 2026 ini akan menjadi tantangan untuk mencari pengganti dari Klopp kalau memang dia tidak dilanjutkan. Nah, sedikit gue tambahkan, kenapa 2026? Gue rasa ini juga bagian dari visinya seorang Klopp. Ya, Klopp ini umurnya udah berapa ya? Coba gue lihat. 50-an sekian kalau nggak salah ya. 54. Nah, nanti tahun 2026 berarti tambah 4 tahun, 58. Sebenarnya untuk seorang pelatih masih cukup oke ya. Kalau feeling gue kalau kita lihat, Klopp juga tentu sebagai manajer profesional harus berpikir kemana dia setelah ini juga. Nah, satu, dalam melihat proyeksi mengambil keputusan, kita harus mengecilkan dulu, menajamkan dulu variabel-variabel yang ada. Pertama, dan mungkin lu juga sepakat, gue tidak melihat Klopp akan melatih klub lain di Liga Inggris. Not at all. Mau Chelsea, mau City, gue rasa enggak. Oke, mungkin lu setuju. Kemudian kedua, kemana? Nah, sekarang kita lihat, itu udah selesai berarti ya. Sekarang klub-klub mana yang kira-kira memungkinkan untuk meng-hire Klopp atau yang mau dilatih atau Klopp mau melatih gitu ya. Tentu dia akan melihat levelnya dia. Dia sudah pernah melatih klub yang menjuarai berbagai ajang lah, bergengsi. Tentu kita harus lihat mana level klub yang seperti itu. Di Spanyol, gua rasa antara Madrid dan Barca. Tapi kalau kita lihat CV-nya dia, cara dia bermain, cara dia melatih, rasa-rasanya tidak ada korelasi yang kuat dengan Barcelona. Barcelona ini selalu orientasinya pelatihnya, ya kalau nggak Belanda, ya orang Spanyol, apalagi Katalan ya, biasanya seperti itu. Nah, Madrid sangat mungkin, karena Madrid juga pernah punya pelatih berkebangsaan Jerman ya, Ben Schuster dan juga Jupp Heynckes ya. Jadi ada korelasi yang mungkin. Kemudian satu Madrid, kemudian yang kedua PSG. Kalau Nasir nggak cabut, ya ini tim yang gue pikir juga levelnya setara lah dengan klub. Nah, kalau klub ini, kalau di Jerman mungkin Munchen, ya koreksi kalau gue salah, apakah ada variabel yang gue nggak tahu, tapi Munchen sangat mungkin. Jadi 3 kalau klub, ya mungkin. Satu lagi adalah timnas. Nah, itu mengapa gue rasa artinya dia sekarang juga belum tahu nih, karena keadaan 2, 3, 4 tahun lagi kan bisa berubah. Kita nggak tahu, misalnya Newcastle tiba-tiba jadi, Newcastle gua rasa dia nggak akan, kan udah gue bilang nggak ngelatih Liga Inggris. Mungkin ada klub lain yang seperti Inter apa yang berkembang jadi klub kuat, mungkin juga dia ke sana, who knows ya. Tapi saat ini gue lihat antara itu 2026 kalau dia mau lanjut ke klub lain, ngelatih klub lain antara Madrid, PSG atau Madrid, PSG apalagi tadi ya. Madrid, PSG, Munchen. 3 atau ke tim nasional Jerman. Itu mengapa dia melihat, oke, 2-3 tahun lagi rasa-rasanya Madrid mungkin masih dengan 2 tahun lagi dia masih enjoy dengan Liverpoolnya. Ya kan, makanya dia bikin 2024. Namun kemudian dia lihat, kalau menurut gua
oh di Jerman Hansa Flick kayaknya lama di Jerman. Karena kita lihat em, tim nasional Jerman itu nggak punya sejarah pelatihnya itu sebentar ya. Jurgen Klinsmann dulu di Jerman itu berapa lama dia? 2 tahun. Nah itu tapi transisi, ya kan 2 tahun kemudian langsung ke Joachim Low, lama ya, berapa nggak tahu, 15 tahun mungkin ya. Nah jadi dia tidak melihat Hansa Flick akan selesai 2024 sehingga akhirnya dia pikir-pikir mungkin yang ngapain buru-buru berhenti 2 tahun. Toh juga gue masih nyaman, mungkin dia pikir begitu ya dengan Liverpoolnya. Dan juga tim nasional Jerman kelihatannya belum akan ada peluang untuk melatih. Sehingga dia perpanjang lagi 2026. Nah 2026 dia akan lihat apakah memang tim nasional Jerman membutuhkan pelatih baru, Hansa Flick selesai, mungkin dia masuk di situ. Atau dia ke 3 klub tadi, Munchen, atau PSG, atau Madrid. Ya, walaupun bisa juga dia lanjut lagi di Liverpool, kita nggak pernah tahu. Gitu. Tapi paling tidak itulah milestone dia, makanya dia perpanjang sampai 2026. Nah, kira-kira itu perspektif dari diperpanjangnya Jurgen Klopp di Liverpool. Yang jelas inilah buah kesabaran dari klub yang akhirnya mendapatkan yin yang-nya nih kalau di China ya. Jadi memang pasangannya jodohnya, dan itu mengapa si Klopp juga di press con setelah dia penunjukan itu mengatakan happiness must be both ways. Jadi dia mengatakan bahwa perpanjangan kontrak ini adalah membawa kebahagiaan bagi diri dia dan juga Liverpool sebagai entitas luas ya, termasuk juga fansnya, yang gue yakin ini adalah kabar gembira bagi kalian yang rasa-rasanya masih akan mendominasi Liga Inggris dan juga Eropa mungkin dalam 3-4 tahun ke depan selama Jurgen Klopp masih ada di sana. Ya, gue rasa itu aja video kali ini terkait dengan perpanjangan kontrak Jurgen Klopp di Liverpool. Dan setelah ini gue akan bikin video dengan hasil ya semifinal Europa League dan juga Conference League. Oke, thank you udah nonton ya. Salam sehat.